Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas yaitu Ibu Ade Irma SPD MPD. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas yaitu tentang prosedur manajemen kelas. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 6, yaitu Selvi Triawani, Dini Anggini, dan saya sendiri Sri Anggriani. Baik, saya akan membacakan materi pertama yaitu tentang prosedur manajemen kelas. Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku, agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Semisalnya prosedur kesehatan dan keselamatan kerja, prosedur masuk sekolah, prosedur berangkat sekolah, dan sebagainya. Manajemen kelas merupakan suatu tindakan yang menunjuk kepada kegiatan-kegiatan yang berusaha menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal bagi terjadinya proses pembelajaran yang efektif. Pengertian prosedur manajemen kelas. Prosedur manajemen kelas adalah serangkaian langkah kegiatan manajemen kelas yang dilakukan bagi terciptanya kondisi optimal, serta mempertahankan kondisi optimal tersebut, supaya proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Langkah kegiatan manajemen kelas mengacu kepada tindakan pencegahan atau preventif dengan tujuan menciptakan kondisi pembelajaran yang menguntungkan. Dan tindakan korektif yang merupakan tindakan korektif terhadap tingkah laku menyimpang yang dapat mengganggu optimal dari proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Mengacu kepada dua tindakan dalam kegiatan manajemen kelas, yaitu tindakan pencegahan yaitu preventif dan tindakan penyembuhan yaitu kuratif. Maka tindakan manajemen kelas juga dapat menjurus kepada tindakan manajemen dimensi pencegahan dan tindakan manajemen dimensi kuratif. Selanjutnya, faktor rancangan manajemen kelas. Rancangan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam kaitan dengan tugas guru menyusun rancangan manajemen kelas, berarti guru menentukan serangkaian kegiatan tentang langkah-langkah manajemen kelas yang disusun secara sistematis berdasarkan pemikiran yang rasional untuk tujuan menciptakan kondisi lingkungan yang optimal bagi berlangsungnya kegiatan belajar siswa. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Selvi Triawani. Kepada Selvi saya persilahkan. Yang pertama, pemahaman terhadap arti, tujuan, dan hakikat manajemen kelas. Pemahaman akan hal-hal tersebut akan memberi arah kepada pemikiran apa, mengapa, dan bagaimana harus berbuat atau bertindak dalam manajemen kelas. B. Pemahaman terhadap hakikat peserta didik yang sedang dihadapi. Maksudnya adalah bahwa setiap peserta didik pada setiap saat dan dengan lingkungan tertentu akan memperlihatkan sikap dan tingkah laku tertentu. Dengan pemahaman yang mendalam tentang peserta didik akan merupakan pedoman dalam manajemen kelas. Sebab dengan pedoman tersebut akan diketahui jalan mengarahkan peserta didik yang melakukan penyimpangan di dalam kelas. C. Pemahaman terhadap bentuk penyimpangan serta latar belakang tindakan penyimpangan yang dilakukan peserta didik. Pemahaman akan hal ini akan lebih jelas bila dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan tersebut. Selanjutnya, manfaat mempelajari manajemen kelas. Yang pertama, menjelaskan bahwa manajemen kelas sebagai hal yang menarik untuk dipelajari. Yang B, menyimpulkan peran guru dalam penciptaan sistem lingkungan yang mendukung pembelajaran. Yang C, menjelaskan tindakan-tindakan dalam manajemen kelas. D, menyimpulkan perbedaan antara pengertian manajemen kelas dan prosedur manajemen kelas. Yang E, mengidentifikasi rancangan prosedur manajemen kelas. Yang F, menyusun rancangan manajemen kelas. Baiklah, itu dulu pembahasan yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Dini Anggini. Kepada Dini dipersilakan.
Poin yang selanjutnya yaitu tentang kendala prosedur dan rancangan manajemen kelas. Berbagai konsep mengenai prosedur dan rancangan manajemen kelas telah dibahas sebelumnya. Implementasi dari konsep dan realisasi usaha tersebut bukan merupakan suatu hal yang dapat terwujud begitu saja, tanpa ada kendala atau rintangan yang akan dijumpai oleh para guru di sekolah. Nah, ini berarti bahwa terdapat sejumlah faktor yang dapat berpengaruh dalam merealisasikan konsep-konsep tersebut. Adapun kendala-kendala yang biasa dijumpai di antaranya yang pertama yaitu masih ada guru yang kurang memahami konsep-konsep mengenai prosedur dan rancangan pengelolaan kelas secara global. Selanjutnya ada beberapa guru yang tidak dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru. Selanjutnya, guru kurang memahami berbagai pendekatan dalam pengelolaan kelas, sehingga guru tidak dapat memilih pengelolaan yang tepat pada pelaksanaan prosedur pengelolaan kelas. Guru tidak melaksanakan pengelolaan kelas sesuai prosedur dan rancangan yang telah disusun. Poin yang terakhir yaitu solusi prosedur dan rancangan pengelolaan kelas. Setiap kendala atau permasalahan selalu ada solusinya. Begitu juga dalam permasalahan pengelolaan kelas. Solusi dari berbagai kendala di atas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengajar harus selalu memperdalam pengetahuan dan pemahamannya mengenai prosedur, rancangan, dan strategi pengelolaan kelas. Selanjutnya, pengajar harus dapat meningkatkan kesadarannya sendiri sebagai guru dan kepribadian yang dimiliki guru harus disenangi siswa. Selanjutnya, pengajar harus mendalami konsep-konsep berbagai pendekatan pengelolaan kelas. Pengajar harus melaksanakan pengelolaan kelas berdasarkan prosedur, rancangan, dan strategi yang telah disusunnya, agar pengelolaan kelas berjalan lancar dan efektif. Demikianlah pembahasan yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.